Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja JCC Cijantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan. Selamat mendengarkan dan menjadi berkat. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu perikop yang Tuhan taruh tentang check up kesehatan rohani kita Bapak Ibu. Kesehatan rohani itu sangat-sangat penting sekali. Firman Tuhan mengajarkan Matius 5 ayat yang ke-29. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Neraka itu bukan sesuatu yang fiktif, neraka itu ada Bapak Ibu. Sehingga Tuhan berkata dengan sangat-sangat serius, kalau matamu yang kanan itu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Apa arti dari ayat ini? Apakah Yesus Tuhan kita sedang menyarankan supaya kita memotong tubuh kita atau memutilasi tubuh kita? Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Dari ayat ini Tuhan itu lagi ngajarin kita sesuatu yang sangat-sangat penting sekali, bahwa kesehatan rohani itu jauh lebih penting daripada kesehatan jasmani. Mari taruh tangan di hati kita, lalu ikuti saya. Kesehatan rohani saya jauh lebih penting daripada kesehatan jasmani. Di ayat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya Tuhan itu lagi ngajarin kita sesuatu yang luar biasa. Kita ini kan gak pernah mau mengorbankan tubuh kita dengan sengaja gitu, motong-motong ya. Kecuali memang ada sesuatu yang aneh dalam kehidupan orang tersebut. Tetapi yang terjadi memang sejak Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Bapak Ibu yang terkasih, manusia itu prioritasnya telah beralih. Tadinya senang kalau ada bersama-sama dengan Tuhan, tetapi akhir zaman ini semua sudah beralih, khususnya sejak manusia jatuh dalam dosa. Sumber daya yang besar yang ada pada manusia, yaitu contoh ya, waktu, uang, tenaga, itu seringkali dipakai untuk kesehatan jasmani dia. Saya kasih contoh ya. Berapa banyak orang mengeluarkan uang untuk fitness, untuk bayar PT atau personal trainee gitu. Bahkan mereka bisa beli obat-obatan yang begitu mahal sekali untuk kesehatan jasmani mereka. Tetapi lupa bahwa ada yang disebut kesehatan rohani. Sehingga kondisi rohani manusia seringkali diabaikan atau terus-menerus ditiadakan begitu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu menyimak dengan baik bahwa kesehatan rohani itu sangat-sangat penting sekali. Kita hidup di dunia ini hanya sementara Bapak Ibu. Alkitab mengajarkan masa hidup kita itu 70 tahun. Paling kuat 80 tahun. Mungkin ada yang bilang, aku pengen kayak Musa 120 tahun. Boleh, tidak masalah. Tetapi karena kondisi manusia sekarang beda dengan kehidupan zaman Adam dan Hawa. Kalau umur udah 80, 90 semua udah berubah Bapak Ibu. Gigi, otot, tulang semua sudah berubah Bapak Ibu. Apa sih yang kebanggaan manusia? Bangganya, oh saya pernah melewati masa sukar ini, saya pernah lewati penderitaan ini, lalu kita saksikan kepada yang lain begitu. Alkitab mengajarkan umur kita itu berlalunya buru-buru dan setelah itu kita melayang lenyap Bapak Ibu. 2 Petrus 3 ayat 8 berkata, satu ini kita gak boleh lupain Bapak Ibu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari itu sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun itu sama seperti satu hari. Nanti Bapak Ibu kalau ada waktu di rumah atau di tempat dimanapun Bapak Ibu berada, nanti boleh kalkulasi gitu. Kalau saya mentok misalnya 70 atau 80 tahun, kira-kira itu di hadapan Tuhan berapa detik ya? Nanti Bapak Ibu bisa pakai matematika untuk hitung itu semua. Yang pasti adalah begini, hidup yang sekarang kita jalani ini tidak kekal. Tetapi sangat menentukan untuk satu kekekalan kelak Bapak Ibu. Perhatikan gambar di depan ini. Roh kita, roh manusia, itu akan hidup selamanya.
Dan itu akan ditentukan secara kekekalan kelak. Kita ada di neraka yang kekal atau di surga yang kekal. Bapak Ibu pernah gak merenung, entah lagi sendirian kah, di kamar atau sebelum tidur atau bangun tidur. Pernah gak berhenti sejenak dari segala aktivitas lalu mulai memikirkan, kalau seandainya hari ini adalah hari terakhir hidup kita. Kalau seandainya kebaktian ini adalah kebaktian terakhir di hidup kita. Kira-kira kita ada di mana ya? Neraka kekal atau surga kekal? Jangan bilang gini, oh aku aktif di gereja, aku sudah melayani Tuhan, bahkan aku udah mengusir roh jahat demi nama Tuhan. Waktu penghakiman, Tuhan menceritakan bahwa suatu hari kelak pada saat penghakiman ada orang berkata demikian. Tuhan, bukankah aku bernubuat? Bernubuat demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Yang menariknya Tuhan bilang begini Bapak Ibu, aku tidak mengenal engkau. Enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri Bapak Ibu. Kesehatan rohani itu sangat-sangat penting sekali. Doa dan kerinduan Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Kita semua sehat secara rohani. Tepuk tangan yang mengerti bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Dan pilihan yang kita buat itu untuk kita nanti di neraka atau di surga yang kekal. Ini sama-sama kekal Bapak Ibu ya. Itu dilakukan semasa kita di dunia ini. Keputusan untuk hal itu tergantung dari hidup kita di muka bumi ini Bapak Ibu. Mari dengarkan baik, bukan berarti kita nggak boleh nge-gym, bukan berarti kita nggak boleh jaga fisik kita, boleh. Tapi luangkan waktu lebih banyak untuk firman, doa, bersekutu dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Ibadah itu firman Tuhan katakan berguna dalam segala hal. Saya kasih contoh ya. Bapak ini dia dalam kondisi lemah tubuh, dia datang ke gereja. Dia kuli Bapak Ibu, kuli bangunan. Dia lagi beres-beres rumah orang. Dia jatuh Bapak Ibu. Ya badannya enggak gemuk tapi berisi begitu. Dia jatuh dan itu membuat dia lumpuh. Bapak Ibu tahu apa beda orang kaya atau dengan orang miskin waktu mereka jatuh? Kalau orang kaya tuh jatuh gini, aduh dokter, rumah sakit, gitu Bapak Ibu. Minimal aku puntur. Saya perhatikan, karena kami punya ibadah buat keluarga-keluarga prasejahtera, waktu mereka ngalami sesuatu, mereka itu teriakannya beda. Begitu Bapak ini jatuh, teriakannya apa? Kira-kira begini, mati dah gua. Karena mereka gak ada uang Bapak Ibu. Fisik tidak mendukung lagi untuk menghasilkan uang. Dia stres, berhari-hari ada di rumah, dan dia tidak kemana-mana, hanya menyesali nasib begitu. Tetapi suatu hari, nah ini pentingnya Bapak Ibu. Ada seseorang datang kepada Bapak ini dan berkata, mari kita ke gereja, mari kita ke rumah Tuhan. Lalu kemudian singkat cerita Bapak Ibu datang dan saya lihat selama ibadah dia banyak kali nangis Bapak Ibu, duduk di depan di area sini, kira-kira begitu. Selesai ibadah, jemaat sudah bubar. Saya turun ketemu sama Bapak itu, dia pakai tongkat sederhana Bapak Ibu. Jangan bayangkan ini tongkat seperti orang yang di rumah sakit yang bagus-bagus, tidak. Ini tongkat sangat-sangat sederhana. Saya tahu dia susah payah naik tangga, kalau ini mungkin ada lift, kalau di kami itu tangga Bapak Ibu. Supaya dilewatin orang lewat-lewat begitu, dia duduk di situ dan saya tanya, Bapak pengen sembuh? Kemudian dia bilang, iya saya pengen sembuh. Lalu kemudian kami nyanyikan satu lagu Bapak Ibu, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia nangis dengan berlinang air mata dan saya lihat dia punya iman untuk disembuhkan. Jadi kami, saya ulangi, kami, bukan saya sendiri Bapak Ibu ya. Saya berdoa Bapak Ibu tidak ada kultus individu. Ini memang Tuhan yang sayang sama Bapak ini. Bukan karena kami lebih hebat, bukan karena saya lebih hebat, dijauhkanlah, bukan. Tapi karena Tuhan sayang sama Bapak yang sudah umur ini. Jadi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Bapak sembuh. Kemudian sambil nangis dia bilang, amin, amin, Bapak percaya, amin, sembuh Pak, dalam nama Tuhan Yesus, jalan Pak.
Kemudian dia lihat saya dan dia bilang, amin. Tapi dia tetap pegang tongkatnya Bapak Ibu. Saya lihat rohaninya sudah sembuh Bapak Ibu. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengalami hadirat Tuhan. Jadi saya katakan demikian. Sekarang kalau sudah sembuh, angkat tongkatnya Pak. Dia lihat ke arah saya. Kemudian saya tahu dia mulai berpikir nanti kalau jatuh mungkin bagaimana. Saya kuatkan hati dia dan saya bilang, mari saya pegang Pak tongkatnya. Kalau Bapak Ibu hadir di tempat itu, Bapak Ibu akan begitu terpesona oleh Tuhan Yesus yang baik. Bapak itu datang pakai tongkat, dia pulang tanpa tongkat, dia angkat tongkatnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berikan sorak-sorai yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Ibadah itu berguna Bapak Ibu. Mungkin hari ini ada yang sakit atau ada yang lemah tumbuh, ada yang mengalami tekanan. Ibadah itu berguna. Kalau rohani Bapak Ibu sehat Bapak Ibu, itu akan berdampak kepada jiwa Bapak Ibu akan sehat. Mentalnya sehat, kepribadiannya jadi kuat kembali dan itu dampak kepada tubuh kita. Tubuh kita juga akan menjadi sehat pada akhirnya. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan gini ya. Tuhan itu juga mau kita, ini kita check up masing-masing Bapak Ibu ya. Sehat rohani sekalipun kita ada dalam tekanan. Iblis itu jahat, ikuti saya, iblis itu jahat. Kurang berani, iblis itu jahat. Tuhan Yesus itu baik. Segala sesuatu yang jahat yang terjadi atas hidup kita, itu datangnya dari iblis yang jahat itu Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Jangan pernah berpikir, oh hal-hal buruk dalam hidupku terjadi atas kehendak Tuhan. Tidak. Tidak Bapak Ibu, tidak setiap hal atas kehendak Tuhan. Ada unsur kuasa roh jahat, ada unsur celah yang dibuka oleh manusia yang berdosa sehingga membuat hidupnya jadi kacau balau Bapak Ibu. Tetapi memang Tuhan itu baik dan menyatakan kasih-Nya kepada setiap orang yang berdosa. Supaya mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Karena Tuhan itu adalah kasih. Bukan cuma karena karakternya kasih, tapi Tuhan itu adalah kasih adanya. Tepuk tangan dulu sebagai penghormatan kepada Yesus Kristus Tuhan. Tekanan itu datang bisa dari mana Bapak Ibu? Dari manusia. Iblis itu memakai manusia untuk menekan kita Bapak Ibu. Caranya ya macam-macam, ada yang lewat mulut, ada yang lewat fisik, ada lewat macam-macam Bapak Ibu. Apa yang terjadi pada saat iblis memakai manusia untuk menekan kita? Entahkah itu dengan berita, entahkah itu dengan fisiknya dia. Alkitab mengajarkan sesuatu, begini Bapak Ibu. Matius 5 ayat 39, mari bantu saya baca yang kencang, 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Mana yang Bapak Ibu pilih? Dibela Tuhan atau bela diri sendiri? Ayo coba, mana yang Bapak Ibu pilih? Dibela Tuhan. Siapa yang rindu dia dibela oleh Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Kenapa Alkitab mengajarkan bahwa kalau engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri? Karena begini Bapak Ibu ya. Perhatikanlah, waktu Tuhan ajarkan berikan juga pipi kirimu kepada orang yang tampar pipi kananmu, itu bukan, oh itu obat buat penyiksaan, gak apa-apalah aku disiksa begitu. Enggak begitu, bukan begitu maksud Tuhan. Tetapi pengertian yang dalam adalah waktu kita ditampar pipi kanan, kita kasih pipi kiri, itu kita lagi merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, bela saya. Tuhan, Engkaulah yang akan membela saya. Kenapa Tuhan juga bilang bahwa kita ini prajurit Bapak Ibu yang maju ke medan pertempuran. Ada masa kita berdiri tegap, siap Bapak Ibu. Tetapi prajurit yang baik dia tahu, pada saat peluru berdesing, ditembakkan ke arah dia, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia tetap berdiri tegap? Tidak Bapak Ibu. Dia harus tiarap Bapak Ibu. Dia harus merendah, dia harus tiarap. Sehingga peluru itu lewat di atas kepala dia. Pengertian yang sama Tuhan ajarkan waktu kita dikatakan oleh Tuhan, kalau orang tampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Waktu masalah itu datang, waktu persoalan tekanan itu datang, waktu gosip, fitnah, hal-hal buruk dicoba dilepaskan oleh roh jahat kepada kita. Tiarap Bapak Ibu, tiarap. Itu maksudnya kasih pipi kiri kita, doa.
berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang membela saya. Engkaulah yang akan menolong saya melewati masalah-masalah ke depan. Dan percayalah pertolongan Tuhan ajaib. Karena Tuhan masih mengasihi kita sampai hari ini. Berikan sorak-sorainya, jangan ragu, katakan haleluya. Ada yang berpikir, Tuhan kalau aku ikutin nanti orang lain enak dong ngambil keuntungan, udah ditabok pipi kiri, nih pipi kanannya. Benar, kayaknya menguntungkan buat dia, kayaknya. Itu benar kalau tidak ada Tuhan yang memerintahkan. Tetapi Tuhan itu ada bersama kita dan Tuhan yang perintahkan. Jadi kalau kita ikuti perintah-perintahnya Bapak Ibu, ketahuilah Tuhan itu ada di pihak kita. Semua setuju katakan amin. Biarkan Tuhan yang jadi pembela kita Bapak Ibu. Biarkan Tuhan yang jadi pembela kita. Dalam sebuah pelayanan, saya teringat ada kawan guru sekolah minggu dia cerita. Dia panggil saya Kak Suryadi, ini ada cerita nih. Kemudian saya dengar ceritanya dan dia bilang gini, ini ada gereja. Nah habis gereja itu, ini jalan raya. Kemudian rumah-rumah yang lain gitu, mungkin tempat area begitu, padang rumput atau bagaimana. Tapi gereja ini yang pasti di tepi jalan. Kayak gereja ini Bapak Ibu, habis gereja jalan. Cuma kemungkinan jalannya lebih besar begitu. Nah pendeta ini khotbah, dia ngajarin kalau engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri begitu. Dan setelah firman itu selesai, berbeda dengan di sini, di sana itu pendetanya ke arah pintu Bapak Ibu. Lalu jemaat pulang, nyalami satu-satu begitu. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran anak muda ini. Dia mau ngetes Bapak Ibu. Jadi begitu pulang, dia salamin pendeta. Dia bilang begini, Pak Pendeta sambil nyalamin nih, lepas tangan, Pak Pendeta benar kalau tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Saya nggak tahu dia ada kepahitan apa atau ada masa lalu apa, nggak tahu. Lalu pendeta bilang, iya nak, benar. Kalau engkau ditampar pipi kananmu, engkau kasih pipi kiri. Itu nggak ada A, B, C, D, E. Dia tampar pipi pendetanya Bapak Ibu. Bah! Dan majelis itu lihat. Orang-orang yang diaken itu lihat. Mereka bergegas, terjadi kehebohan begitu, tetapi pendeta itu angkat tangan dan membiarkan apa yang anak muda ini lakukan. Kemudian anak muda itu dengan sinis dia bilang, mana pipi kirinya Pak Pendeta? Kalau ajaranmu benar, mana pipi kirinya? Kemudian Pak Pendeta kasih pipi kirinya, ditampar Bapak Ibu. Pak! Lalu kemudian dia turun dan dia merasa menang, keluar dari gereja. Dia tiba di jalan raya Bapak Ibu. Begitu dia nyebrang, itu entah dari mana mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi tabrak dia Bapak Ibu. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Saya nggak tahu kawan ini dia cerita apa dan bagaimana gitu, maksudnya lokasinya di mana. Tetapi waktu dia ceritakan hal itu kepada saya, itu terus mengingatkan kepada saya. Tuhan itu nggak bisa dipakai buat main-mainan Bapak Ibu. Firman-Nya itu ya dan amin. Kalau kita jadikan Tuhan pembela kita, wow, itu ngeri Bapak Ibu. Tuhan akan tolong kita secara ajaib. Tuhan juga pasti berkati kita secara ajaib. Jadi hari ini hati saya berkata, ada di antara Bapak Ibu yang mungkin sedang mengalami tekanan. Ada yang sedang kayaknya musuhnya beria-ria atas dia. Dan kayaknya dia kok aku gak bikin apa-apa. Aku bisa lebih jahat loh dari kamu. Harusnya aku bisa injek kamu lebih lagi. Aku bisa binasakan kamu lebih lagi. Tetapi orang ini sedang berdiam diri hari ini. Dengarkan Bapak Ibu. Waktu dia berdiam diri di hadapan Tuhan, dia harap sepertinya dia kasih pipi kirinya begitu kepada musuhnya. Ketahuilah Tuhan akan bela dia. Dan kita lihat bagaimana Tuhan akan tolong kita secara ajaib. Mari kita berikan sorak-sorai yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Hanya ingatlah satu hal, apabila kelak musuhmu jatuh, janganlah engkau beria-ria atas dia. Karena dia juga dikasihi oleh Tuhan. Doakanlah supaya dia berbalik, menyesal, lalu bertobat dan kembali menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini gak boleh nuntut pembalasan. Tuhan bilang, berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya kendaraan mobil, ingatlah baik ya.
Seringkali kan kalau kita parkir mobil gitu khususnya mundur, maka tukang parkir akan berkata, balas Pak, balas, 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 balas. Ingat, hanya tukang parkir yang boleh ngomong balas. Kita jangan. Mengerti, katakan amin. Ayo tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita jangan tuntut pembalasan Bapak Ibu. Sepertinya enak buat dia, kita nggak tahu Bapak Ibu. Hidup dia tuh kayak telur di ujung tanduk. Cuma kita nggak ngelihat. Kayaknya aja dia happy, kayaknya dia bahagia. Tidak Bapak Ibu, tidak. Dia tetap harus bayar apa yang dia tabur, itu juga yang kelak akan dia tuai. Kalau kita bela diri kita sendiri, kita tuh seperti menghentikan Tuhan untuk membela kita. Tapi kalau kita kasih pipi kiri kita, bahkan mungkin kepada musuh-musuh kita Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita tuh bertindak bodoh, bukan Bapak Ibu ya. Artinya gini, coba lihat matanya ke depan. Kalau engkau punya sahabat, lalu sahabat tusuk engkau dari belakang, dia berkhianat, dia lakukan hal yang jahat kepada engkau. Lepaskan pengampunan atas dia. Saudara harus tersungkur, kasih pipi kiri. Biarkan Tuhan jadi pembela kita. Dan untuk berikutnya, kalau orang yang disebut sahabat itu ngajak kita makan bareng lagi, ngopi bareng lagi, ya tidak Bapak Ibu. Kita tetap teman sama dia, tapi jangan jadikan dia sahabat. Jangan bergaul dengan dia karena nanti dia akan mempengaruhi kita. Teman is okay. Saya kasih contoh bisnis. Kerja, deal sama dia, dan tiba-tiba orang Jerman bilang dia dia makan duit kita. Dia kabur seperti dia tusuk dari belakang. Kita kasih kepercayaan, duit kita dibawa lari. Dan berikutnya kita sudah tersungkur, kita kasih pipi kiri kita. Tuhan jadi pembela buat kita. Harta dia habis, harta musuh itu habis. Bocor di mana-mana, entah lewat sakit penyakit kah, entah lewat dia ditipu lagi. Ya itu dia sama Tuhan. Bagian kita adalah kita tersungkur di kaki Tuhan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Dan setelah dia jatuh miskin, dia datang lagi mau bisnis sama kita. Dia datang lagi mau ngobrol sama kita, mau makan bareng, mau ngopi bareng sama kita. Dan dia berkata, kasih barangmu kepadaku. Nanti sekian bulan kalau barangnya laku, aku bayar kepadamu. Aku cicil, aku utang lagi. Teman boleh, sahabat jangan. Untuk yang kasus semacam ini, hendaklah kita cerdik Bapak Ibu. Dan kita berkata, tidak. Sistemnya adalah ada uang, ada barang. Saya mengasihi engkau sebagai teman. Kamu mau beli barang, siapkan uangnya, nanti aku kirim barangnya. Oh kamu jahat sama saya? Enggak, begitulah cara saya berdagang memperlakukan customer langganan, ya kira-kira kayak begitu. Ada uang, ada barang. Lu gak percaya lagi sama gua. Ini bukan masalah gak percaya lagi, tapi bisnis ya bisnis. Ada uang, ada barang. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Dulu waktu sahabat kita kasih dia, lalu kemudian berapa bulan baru dia bayar. Tetapi sejak peristiwa itu dia bukan sahabat, dia teman. Tapi hati kita benar di hadapan Tuhan. Mengerti, sepakat, berikan sorak-sorai yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Waktu kita kasih pipi kiri kita sedang lepaskan kuasa Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan takut, percaya saja. Dan tekanan yang kita alami itu dialami seluruh dunia. Jangan merasa oh aku yang paling tertekan, aku yang paling menderita begitu. Tidak Bapak Ibu, tidak. Itu dialami oleh banyak anak-anak Tuhan. Ingatlah, iblis itu memakai manusia untuk menekan kita. Tetapi Tuhan jadi pembela kita. Setuju katakan yes. Yang berikutnya Tuhan juga mau ada banyak poin-poin sehat rohani. Sehat rohani itu penting khususnya juga dalam hal keuangan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, ini dalam Bapak Ibu. Ini pengertian ini dalam sekali. Kalau Bapak Ibu tadi lihat pengumuman yang disampaikan oleh Pak Gembala, saya tuh merasa luar biasa ya. Tuhan berikan hikmat kata-kata kepada Pak Gembala, bagaimana Tuhan Yesus ada di rumah ibadah, lalu Tuhan memperhatikan orang-orang yang memberi persembahan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nanti simak baik pengumuman Pak Gembala supaya Bapak Ibu terbuka gitu. Oh ada hubungannya tentang harta dan hati saya. Hati juga bicara sebenarnya soal penyembahan. Dengarkan Bapak Ibu ya, perhatikan gini. Bukan berarti kita nggak boleh miliki uang. Bukan berarti kita nggak boleh miliki kekayaan. Oh bahkan ada orang yang berpikir, oh makin aku susah, pengurapan makin kuat atas aku. Tidak Bapak Ibu, makin menderita makin diurapi, itu gak ada ayatnya. Gak ada ayatnya. Justru Tuhan katakan kita diberkati, tetapi tujuannya adalah untuk jadi berkat.
Bahasa Inggrisnya memang keren, blessed to be a blessing. Saya persingkat menjadi blessed to bless. Kalau punya ban tubeless begitu, nanti bannya bocor, ingat blessed to bless. Ayo semua ikuti saya, blessed to bless. Kurang kencang. Ingat ya, kita diberkati untuk jadi berkat. Ada banyak ayat-ayat kita akan diberkati Bapak Ibu. Diberkati, makmur, bahagia, punya tas bermerek, baju yang bagus, itu tidak salah. Yang salah itu adalah cinta uang. Itu yang salah Bapak Ibu. Yuk kita baca ayat ini yuk, 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa sih yang dimaksud dengan cinta uang? Apa sih arti cinta uang? Tuhan tuh ajarkan kepada saya gini loh Bapak Ibu. Cinta uang itu artinya tamak. Tamak akan uang. Memburu uang gitu. Sampai lupa ada Tuhan yang berkuasa di atas uang. Uang itu bisa jadi tuan yang kejam. Tapi dia juga bisa jadi budak yang baik buat kita Bapak Ibu. Tapi kalau orang cinta uang, itu segala sesuatu diukur dengan uang. Karena dia tamak akan uang. Jangan berpikir, oh itu hanya milik orang kaya. Oh dia kaya, dia tamak harta. Tidak Bapak Ibu. Itu juga bisa jadi milik orang miskin. Jangan kaget ya, banyak orang punya dosa, mencintai uang, tetapi mereka miskin. Mereka bahkan tidak punya uang sepeser pun, tapi mereka cinta akan uang. Segala sesuatunya diukur dari uang, Bapak Ibu. Punya uang tidak masalah, punya banyak uang juga tidak masalah, tapi cinta uang itu masalah besar. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saudara di tempat ini tidak ada yang cinta uang. Aminnya bikin saya deg-degan ini. Kita harus cinta Tuhan. Sepakat tolong berikan tepuk tangannya yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Mencintai uang, sekali lagi, itu adalah akar kejahatan. Banyak orang mengejar hal-hal begitu Bapak Ibu. Melebihi mereka mengejar Tuhan. Berapa banyak acara gereja yang di-cancel karena ada yang disebut mengejar uang. Padahal Bapak Ibu tahu, mari matanya lihat ke depan ke arah saya. Alkitab mengajarkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kemakmuran, berkat, kebahagiaan itu cuma aksesorisnya saja Bapak Ibu. Yang terpenting adalah kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Alkitab mengajarkan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahkan kalau orang itu enggak kuat nanggung kekayaan, justru dia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu. Tuhan itu gampang berkati kita. Coba Bapak Ibu tangannya diginiin, ayo semuanya, kita belajar. Tangannya diginiin, lalu sekarang saya hitung 1, 2, 3 dibalikan tangannya. Jadi begini ya, 1, 2, 3. Gampang atau gampang? Seperti itulah Tuhan gampang memberkati kita. Tetapi dengar lagi. Banyak orang justru jatuh bukan waktu mereka gak punya uang. Mereka justru jatuh waktu mereka dalam posisi diberkati. Berkat itu bukan akhir perjalanan dari kekristenan kita. Tapi berkat itu justru ujian yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan tahu kekuatan seseorang. Nanti kalau dia dikasih berkat begitu banyak, dia lupa sama gereja. Dia lupa sama persekutuan. Dia lupa ada ibadah-ibadah yang lain termasuk ibadah online. Dengan alasan apa? Dia harus ketemu klien. Dia harus cari uang. Lalu dia lupa banyak perkara karena dia mencari uang. Doa dan kerinduan yang Tuhan taruh di hati saya. Mari kita semua cari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Sepakat tepuk tangan yang kencang Bapak Ibu. Ayo tepuk tangannya yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Sekali lagi ya, bukan kita menolak kemakmuran. Saya berdoa Bapak Ibu semua diberkati. Makmur dan bahagia. Siapa yang rindu hidupnya diberkati makmur dan bahagia, angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan malu Bapak Ibu, tangannya turunin. Saya tahu karena ada sebuah konsep makin menderita makin diurapi. Makin menderita Tuhan makin beserta dengan saya. Tidak demikian. Doa dan kerinduan yang Tuhan taruh di hati saya. Saudara semua makmur dan diberkati. Coba yang rindu angkat tangannya cepat-cepat tinggi-tinggi. Jadilah sesuai imanmu.
Ayo jadilah sesuai imanmu. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Katakan haleluya. Jangan tolak berkat Bapak Ibu. Jangan tolak berkat. Sebab itu datang daripada Tuhan. Tetapi yang terindah satu hal yang kita tidak boleh lupa. Harta kita yang terindah itu adalah Yesus. Itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Mengerti katakan yes. Kecil saya connect jurusan Cilincing Tanjung Priok. Jangan kata dilihat orang, dilirik juga enggak. Berjalan yang hari ya begitu saja. Mama harus jualan cuka di rumah untuk dijual kepada tukang-tukang soto. Orang mungkin berkata ini anak madesu, saya minder Bapak Ibu. Boro-boro ngomong depan orang begini. Kalau ketemu orang yang ngomong tuh gak berani lihat muka Bapak Ibu. Sementara orang sekolah malam jelang pagi pulang, itu sekolah saya harus teriak-teriak Cilincing Tanjung Priok. Siapa yang jadi supir? Papa saya. Papa saya modif mobil kecil dijadikan mobil angkot Bapak Ibu. Begitulah rutinitas hidup tiap hari. Sampai satu hari Tuhan menemukan saya. Saya ditemukan oleh Tuhan. Bukan saya yang menemukan Tuhan sebenarnya. Tuhan menemukan saya. Tuhan cari saya dan Tuhan ketemu saya. Saya buka hati saya buat Tuhan Yesus. Orang yang mendesu dikatakan demikian, nyaris gak punya masa depan, minder, pemalu, rendah diri. Jadi makanan saya tiap hari Bapak Ibu. Saya tidak smart, saya tidak pintar. Cek rapot SD saya juga Bapak Ibu tahu Bapak Ibu tentang keberadaan logika atau hikmat atau akal budi begitu. Tapi Tuhan tolong luar biasa. Sejak saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup saya memang berubah. Saya belajar untuk mencari Tuhan, terbata-bata. Nggak tahu Bapak Ibu, apa yang bisa dikerjakan ya dikerjakan aja buat Tuhan. Apa aja saya mau, termasuk jadi supir Pak Pendeta, saya mau. Bahkan pendeta saya semir sepatunya. Tapi Tuhan itu baik Bapak Ibu. Apa yang terjadi waktu saya mulai lebih besar lagi, Tuhan izinkan jadi guru les. Saya ngajar anak-anak yang kecil-kecil. Dan saya lihat bagaimana berkat itu, bukan saya cari berkat, tapi berkat itu ngejar Bapak Ibu. Saya kerja, karir itu tak tertahankan dari operator data di bagian komputer, kemudian programmer, sistem analis, manajer bagian komputer, dulu namanya manajer MIS, saya diangkat jadi general manager, saya jadi eksekutif director, sekarang namanya managing director. Saya punya banyak cita-cita, gaji besar dan saya naik BMW Bapak Ibu. Saya punya banyak cita-cita mengenai rumah dan masa depan saya. Nyaris di titik puncak itu Tuhan berkata, tinggalkan jadi hamba Tuhan. Saya tidak mau Bapak Ibu. Karena saya tahu berapa gaji guru sekolah minggu. Saya kurang lebih kebayang kalau jadi full timer di gereja itu berapa. Tapi panggilan itu kuat. Saya tinggalkan semua, termasuk cita-cita. Saya jadi hamba Tuhan. Sampai hari ini saya jadi gembala sidang. Mari lihat ke depan gini, lihat ke depan. Memang saya kehilangan rumah yang besar. Saya kehilangan mungkin harta yang begitu indah, yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Saya tidak lakukan kesalahan di kantor sampai saya dipecat. Tidak Bapak Ibu, saya yang resign mengundurkan diri. Bos saya coba nahan saya, dia salah satu orang yang bukan kaya tapi sangat kaya di Indonesia. Rumahnya ada daerah yang sangat elit di Jakarta Bapak Ibu. Dan dia menyesali kenapa saya jadi hamba Tuhan, tapi akhirnya dia mengerti. Satu hal yang saya tahu, mari lihat. Saya belajar bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada saya. Dan lihatlah keberadaan kami hari ini. Saya mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Jangan lihat sekarang ini Bapak Ibu. Lihat masih ada hari esok. Setiap orang punya masa lalu, tapi jangan pernah lupa, dia juga punya masa depan. Dan masa depan yang Tuhan janjikan kepada Bapak Ibu semua adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ayo yang sepakat, mari bangkit berdiri dan kita berikan tepuk tangan sorak-sorak yang kuat kepada Tuhan. Ayo berikan sorak-sorak yang kuat kepada